Di 31 Desember tahun 2000, terjadi sebuah misteri yang hingga kini tidak bisa dipecahkan di Jepang. Ini bukan karena polisinya sibuk pesta tahun baru, melainkan karena kasus pembunuhannya yang cukup mengenaskan. Menurut laporan, pelakunya meninggalkan banyak barang bukti, seperti senjata, tas, dan baju yang dia pakai. Dan kabarnya, dia sempat makan es krim, minum teh, dan main komputer di TKP. Tapi kenapa kasus ini masih belum bisa terungkap selama 22 tahun lebih? Padahal petugas yang terlibat ada 240.000 orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Miyazawa tinggal di Tokyo, tepatnya di kota Setagaya. Kepala keluarga yang bernama Mikio Miyazawa adalah seorang pekerja keras yang bekerja di perusahaan marketing yang bernama Interbrand. Di kantornya, dia dideskripsikan sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja. Bahkan, banyak koleganya yang bilang kalau dia jarang sekali tidak disukai, apalagi sampai ada rival bahkan musuh. Istrinya bernama Yasuko Miyazawa. Dia bekerja sebagai guru yang dikenal baik dan juga penyayang. Dan mereka memiliki 2 anak yang bertingkah seperti anak pada umumnya. Kecuali anak terakhirnya yang memang punya masalah kesulitan berbicara. Dan mereka semua tinggal di satu rumah besar yang dibagi 2 dengan keluarga istri. Lingkungan tempat tinggal keluarga ini sebenarnya punya beberapa masalah, seperti geng yang nongkrong di taman skateboard yang ada di belakang rumahnya. Mikio atau kepala keluarga di rumah itu sempat punya konflik dengan geng atau kumpulan remaja itu, karena mereka semua menjengkelkan dan juga berisik. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar dan selesai begitu saja. Sampai akhirnya di malam 30 Desember tahun 2000 di rumah Mikio, seseorang tidak dikenal masuk melalui jendela kamar mandi yang berada di lantai 2. Dia memanjat pagar dan juga pohon yang ada di belakang rumah. Ia bertemu dengan salah satu anak Miyazawa. Ia langsung mencekik anak kedua dari keluarga itu sampai meninggal. Karena mendengar suara yang berisik, Mikio langsung lari ke atas untuk memeriksa keadaan anaknya. Tapi sayangnya, lehernya ditusuk berkali-kali dengan pisau sampai pisaunya rusak. Nasib ibu dan anak pertamanya juga sama tragisnya. Mereka dihabisi dengan pisau yang ada di rumah itu. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat menggunakan komputer yang ada di rumah itu, makan 4 es krim, makan buah melon, dan bahkan tidur di sofa yang ada di lantai 2. Setelah dia meninggalkan rumah itu, dia meninggalkan banyak barang bukti, seperti pisau, sapu tangan, tas pinggang, dan juga baju. Seolah-olah dia menantang polisi, dan dia yakin kalau dia nggak bakal ketangkep. Ibunya Yasuko mendatangi keluarga Miyazawa pada tanggal 31 Desember sekitar jam 10 pagi. Dia curiga karena anaknya tidak mengangkat telepon dan tidak merespon bel yang telah dibunyikan berkali-kali. Namun setelah dia masuk menggunakan kunci cadangan, dia mendapati keluarga ini telah meninggal dengan cara yang paling mengenaskan dan dia langsung menelpon polisi. Akhirnya setelah polisi sampai di sana, mereka langsung memeriksa TKP dan menemukan banyak barang bukti. Namun setelah polisi memeriksa sidik jari dan juga DNA dari apa yang mereka temukan di tempat itu, polisi masih tidak bisa menemukan petunjuk yang bisa mendekat ke pelaku. Sidik jarinya tidak terdata di database, yang artinya orang ini tidak memiliki catatan kriminal. Dan bisa jadi dia tidak tinggal di Jepang. Petunjuk yang didapatkan dari analisis DNA adalah kemungkinan pelaku adalah seorang hafu, atau dia adalah orang berdarah campuran. Dan kemungkinan lain adalah dia adalah anak dari keturunan Asia yang menikah dengan orang Eropa. Dan polisi juga meyakini kalau dia adalah orang Asia secara general, seperti keturunan China ataupun Korea, dan bukan warga negara Jepang atau orang Jepang. Bukti lain yang didapatkan oleh polisi adalah ternyata sweater yang digunakan oleh pelaku hanya diproduksi sebanyak 130 buah. Tapi polisi hanya bisa melacak 12 orang pemilik dari sweater itu. Bahkan ketika mereka melacak tas pinggang dari tersangka, polisi menemukan bahwa pasir yang ada di tasnya berasal dari daerah California. Polisi sempat meminta keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian dan mendapatkan beberapa keterangan seperti misalnya, pada tanggal 25 Desember, Yasuko atau istri korban sempat melihat ada mobil asing yang parkir di depan rumah mereka. Dan dia langsung melaporkan itu ke keluarganya. Dan pada tanggal 30 waktu subuh, ada orang asing yang mencurigakan di dekat rumah Miyazawa. Dan orang itu menggunakan outfit seperti skater. Dan pada jam 10 tanggal 30, saksi lain tidak mendengar suara jeritan sama sekali. Tapi mereka hanya mendengarkan suara pasangan yang sedang berargumen. Selain itu, ada saksi dari supir taksi. Dia melaporkan bahwa dia mendapatkan 3 penumpangannya saat lewat jam tengah malam. Salah satunya memiliki noda darah di baju dan dia meninggalkan bekas di kursi penumpang. Padahal bukti dan saksi yang dikumpulkan oleh polisi sudah sangat banyak. Tapi kenapa masalah ini masih belum juga terpecahkan? Selain kemungkinan kalau tersangka adalah seorang hafu atau orang dengan berdarah campuran, ada juga yang bilang kalau dia adalah gelandangan yang memanfaatkan jaringan kereta di Tokyo untuk kabur. Teori ini bisa jadi benar karena waktu itu ada orang asing yang mengancam pusat kesehatan di stasiun kereta. Tapi ada juga kemungkinan kalau itu adalah kriminal lain yang memanfaatkan situasi dalam kasus ini. Dan bisa jadi juga orang itu udah kabur ke luar negeri mengingat dia adalah seorang hafu. Bisa jadi
Jadi dia memang bukan warga negara Jepang, karena menurut hasil DNA, kemungkinan besar dia adalah keturunan Korea. Kalian ingat geng yang mengganggu di awal cerita tadi gak? Ini berkaitan dengan teori lainnya. Bisa jadi tersangka adalah anggota geng yang ada di taman skate waktu itu yang pernah ditegur sama si Mikio. Tapi banyak yang berpendapat kalau pelaku sengaja menggunakan baju skater untuk misdirection, supaya saksi dan warga sekitar menuduh geng itu. Polisi pun sudah mengecek dan ternyata DNA geng dengan yang ada di TKP tidak cocok. Alibi mereka pun kuat karena pada saat itu mereka sedang tidak ada di sana. Pada dasarnya ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di kasus ini, dan bisa jadi bukti yang ditinggalkan oleh pelaku adalah pengalihan supaya polisi kebingungan dengan banyaknya bukti. Kasus ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Bahkan lebih dari 240.000 polisi dan juga jajarannya telah dikerahkan untuk menyelesaikan kasus ini. Namun hingga 22 tahun kasus ini masih tidak juga terjawab. Meskipun ini adalah kasus yang sulit, polisi di sana tidak pantang menyerah. Kasus ini masih diselidiki sampai sekarang. Bahkan mereka menawarkan hadiah sebesar 20 juta yen atau 2,1 miliar rupiah untuk siapapun yang berhasil menemukan pelakunya. Yang mengkhawatirkan adalah pelaku masih bisa berkeliaran sampai sekarang dan gak ada yang tahu pasti apa motifnya. Apakah nantinya dia bisa tertangkap atau justru mati dan menghilang bersama dengan rahasianya? Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira siapa pembunuhnya? Coba kasih teori kalian di bawah. Sekian Jepang Aneh kali ini, aku Ocha, stay clean and sound.